Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPS 2 ingin menjelaskan tentang tenaga eksogen. Perusakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen dapat berupa 1. Pelapukan. Pelapukan adalah penghancuran batuan dari batuan gempa menjadi hancur atau larut dalam air. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran. Massa batuan melalui media penghancuran yang berupa sinar matahari, air, gletser, reaksi kimiawi, dan kegiatan makhluk hidup organisme. Jenis pelapukan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pelapukan biologi, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup, contohnya tumbuhan lumut. 2. Pelapukan fisika, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim, contoh perubahan cuaca. 3. Pelapukan kimia, merupakan pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya bahan kimia dengan zat-zat kimia, contoh tercampurnya batu oleh limbah fotonik yang mengandung bahan kimia. 2. Erosi. Erosi adalah proses pelepasan partikel batuan secara alamiah oleh tenaga pengangkut yang ada di permukaan bumi seperti air, angin. Jenis-jenis erosi. A. Berdasarkan kegiatan, terjadinya erosi dibedakan menjadi 2. 1. Erosi geologi adalah proses pengangkatan atau penghancuran tanah yang relatif seimbang dan proses membentukannya. Gejala alami ini dapat dikatakan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. 2. Erosi tanah adalah proses penghancuran tanah bawah, yaitu lebih cepat dibandingkan dengan pembentukannya. 2. Erosi gelombang laut, biasanya dinamakan dengan abrasi atau marin. Akibat adanya abrasi. 1. Cliff, yaitu pantai yang di dinding curam sampai tegak. 2. Relung, yaitu cenderungan yang terdapat pada dinding cliff. 3. Dataran abrasi, yaitu tamparan wilayah daratan akibat abrasi, dilihat dengan jelas soal air dan sungai. B. Berdasarkan zat pelaku atau pengikiskannya, yaitu 1. Erosi air adalah massa air yang mengalir kemudian mengurasi bawah atau tanah yang dialulinya. 2. Erosi gelombang laut, biasanya dinamakan dengan abrasi atau marin. Akibat adanya abrasi, cliff, yaitu batas yang dibandingkan lautan gempa tegak. 4. Erosi glasial adalah bentuk pengikisan massa batuan oleh gletser atau massa es yang bergerak. Cara pencegahan erosi. 1. Menanamkan tumbuhan bakau di tepi pantai atau sungai. Menanamkan pohon kelapa atau bambu untuk mencegah arah angin. 3. Melestarikan hujan. sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang melalui media air, angin, dan es. Sedimentasi dibedakan menjadi 3, yaitu sedimentasi air, sedimentasi angin, dan sedimentasi gletser. Dampak sedimentasi yaitu 1. Delta, 2. Tanggul alam, 3. Meander, 4. Danau tapai Buddha, 5. Gemuk sungai. Penyebab terjadinya sedimentasi yaitu 1. Terdapat adanya material, 2. Terdapat adanya lingkungan pengendaraan yang loks, 3. Penguncangan suatu pengendapan yang terjadi karena adanya perbedaan arus dan juga gaya. Yang keempat yaitu tanah dan jenisnya. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang terbentuk dari berbagai bahan organik, memperoleh air, udara, dan organisme lainnya. Jenis-jenis tanah yaitu yang pertama tanah liat, yang kedua tanah gembut, yang ketiga tanah pasir, yang keempat tanah alluvial, yang kelima tanah humuis, yang keenam tanah vulkanik. Badan Pengelola Data Geografi di Indonesia, Geologi di Indonesia. Badan Geologi adalah lembaga di bawah unit karena Kementeriannya Energi dan Sumber Daya Alam. Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas pemilihan, penyediaan,
dan pelayanan di bidang sumber daya geologi vulkanik. Lembaga ini berfungsi 1. Menyusun dan menggunakan kebijakan di bidang penyelenggaraan. Kementerian Lingkungan Hidup adalah kementerian dalam berpemerintah Indonesia yang membidangkan urusan lingkungan hidup dan kebutuhan. Badan Meteorologi. Lembaga ini berfungsi 1. Pembiayaan data informasi di bidang meteorologi. 2. Pemuasan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi dan geofisika. Sekian dari kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.